Gua disclaimer dulu ya. Cerita ini bukan buat nyudutin tenaga medis yang udah berjuang siang malam. Gua yakin mereka itu orang baik. Tapi, di tempat di mana nyawa sama maut tiap detik taruhan, pasti ada sisi gelap yang ikut numpang lewat di sana. Pernah nggak lagi jaga saudara di RS, terus tiba-tiba nyium bau melati yang nyenat banget di dalam kamar yang ketutup rapat? Hati-hati, itu bukan parfum suster. Tapi itu tanda kalau kain kafan VIP udah disiapin buat orang di sebelah lu. Halo Sobat Nurah, balik lagi sama gua. Lu harus denger cerita Bang Jarot. Pas dia lagi nungguin teman ojolnya di sebuah RS tua, dia nggak sengaja lihat suster malam bawa baki yang isinya gumpalan kain putih kusam diikat benang hitam. Suster itu masuk ke kamar pasien paling kaya di lantai itu. Si Jaka yang lagi nyender di tembok, tiba-tiba nyeletuk pelan. Dul, lihat tuh suster. Rajin bener jam segini mau sholat tahajud kayaknya. Tapi kok mukenanya lusuh bener? Mana mukenanya diiket-iket gitu lagi? Apa nggak susah pakainya nanti ya? Si Dul cuma nengok males. Mukena matamu. Itu kain kafan bego. Mana ada mukena warnanya kusam kayak keset musola gitu. Tapi pas suster itu keluar lagi, mukanya pucat pasi kayak abis lihat setan. Disitulah Jarot mulai ngerasa ada yang gak beres. Jaka nyeletuk pelan. Pak, itu ember apa sirup marjan? Kok merah bener? Pak Dedarmo gak nengok. Dia cuma bilang tanpa ekspresi. Jangan nanya mas. Mending mas pergi sekarang, sebelum masnya yang disuruh ngepel darah sendiri di lantai ini. Jarot merinding. Dia nengok ke kaca pintu kamar pasien kayak tadi. Di dalam sana, dia lihat bayangan hitam tinggi besar. Lagi naruh kain putih kusam tadi, tepat di bawah kepala si pasien. Si Dul langsung lemes. Bang, gua balik aja ya. Perut gua tiba-tiba mulas. Jarot mau lari, tapi kakinya kayak dipaku ke lantai. Di saat mereka udah pasrah, tiba-tiba terdengar suara Allahu Akbar. Sayup-sayup dari musola RS. Kaki Jarot langsung bisa gerak lagi. Tapi pas dia mau lari, suster di langit-langit itu malah ketawa cekikikan makin kenceng. Si Dul yang tadinya merem, tiba-tiba teriak. Heh suster, turun lu. Gak sopan bener nempel-nempel di plafon orang. Emang lu cicak apa? Jaka bukannya narik Jarot, malah celingukan. Dul, diem lu. Tuh di pojokan ada galak bekas pasang spanduk donor darah. Gua ambil dulu ya. Biar kita colok mata itu suster. Kagak sopan emang nempel-nempel di dinding. Kayak stiker sedot WC aja lo. Gua bercanda begini cuma buat nutupin jantung gua yang mau copot. Tangan gua gemeteran megang galah ini. Ya Allah, selamatin kita. Jaka nggak peduli lagi sama suster itu. Pas suster itu lengah gara-gara diteriakin Dul, Jaka langsung narik kerah jaket Jarot. Lari bego, ke kamar teman kita sekarang. Mereka lari nembus lorong yang baunya makin amis melati. Pas mereka buka pintu kamar, bunyi itu langsung nyambar telinga. Layar detak jantung temennya udah garis lurus. Jarot histeris, dia acak-acak bantal temennya. Dan bener aja, di sana ada 7 kancing baju pasien, basah berlumuran minyak melati. Jarot melongo. Kancing itu pelan-pelan hilang nyerap ke bantal. Seolah baru aja ditelan sama ritual itu. Nggak lama kemudian, Ustadz Syarif muncul di parkiran dengan muka pucat dan nafas yang tinggal satu-satu. Beliau cerita, kalau semalam beliau dibuat muter-muter di tangga darurat, seolah nggak ada ujungnya. Beliau udah ngerasa ada yang gak beres, makanya beliau cuma bisa kirim doa,
sampai tasbih kayu hitamnya putus berceceran di lantai. Pas jenazah temennya diurus, Jarod lihat di leher temennya ada lebam biru berbentuk jari tangan raksasa. Seolah nyawanya dipaksa cabut lewat tenggorokan. Sidul masih trauma. Dia bilang gak berani pakai baju yang ada kancingnya lagi. Takut kancingnya hilang diseret bantal. Pesan gua buat lo. Keserakahan manusia bisa bikin setan dapet celah buat mainin takdir. Hati-hati ya kalau nungguin saudara di RS. Coba cek kolong ranjangnya. Ada kain putih aneh nggak di sana? Gua mau nanya jujur. Kalau nyawa orang yang paling lu sayang terancam, dan ada seseorang nawarin cara ini buat nuker nyawa sama orang asing yang nggak lu kenal, apakah lu bakal tergoda karena sayang? Atau lu tetap iman karena tahu itu dosa besar? Tulis jujur di kolom komentar ya. Sehat selalu buat lu para pejuang aspal. Sampai jumpa di video selanjutnya.